Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbil Habibi. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan dari Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI, semester 3 dan reguler 1. Dan di sini saya ingin memenuhi tugas UAS, yaitu mewawancarai seorang guru dari SD. Oke, terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Oke, pertama, nama Ibu siapa? Mustika Hayati. Oh, Mustika Hayati. Boleh berbagi lah Bu sedikit tentang riwayat pendidikan Ibu? Oh iya. Pertama Ibu sekolah di sini di SDN Ulen, kemudian di MTSN Sungai Paring. Setelah itu di MAN 1 Kandangan, seterusnya di 2 STAI Darul Ulum Kandangan yang sekarang menjadi IAE kah? Oh, iya, Institut Agama Islam. Kemudian yang terakhir di S1 PGSD Unlam Banjarmasin. PGSD ya Bu. Oke Bu, apa yang memotivasi Ibu memilih profesi sebagai guru? Selain karena cita-cita juga ingin menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain dalam menemukan cita-citanya, kemudian mudah-mudahan menjadi ladang pahala amal jariah yang terus pahalanya terus mengalir hingga nanti. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, apa prinsip yang Ibu pegang sebagai seorang pendidik? Prinsipnya itu keteladanan, tanggung jawab, profesionalisme, mengutamakan siswa, menciptakan lingkungan belajar yang bermutu, adil dan berkarakter kuat. Oke Bu. Oke, selanjutnya biasanya apa saja yang Ibu persiapkan sebelum masuk kelas, sebelum mengajar maksud Ibu? Sebelum masuk kelas biasanya itu menyusun modul ajar, menyiapkan materi, kemudian menyiapkan media seperti gambar-gambar supaya pelajaran lebih menarik bagi siswa dan menyiapkan penilaian. Oke Bu. Kalau metode yang paling sering Ibu gunakan itu apa Bu? Dan mengapa Ibu menggunakan metode tersebut? Biasanya menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, kerja kelompok. Dengan demonstrasi itu biasanya kan siswa langsung tahu ya. Iya. Nah, selanjutnya bagaimana Ibu menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa yang beragam? Biasanya itu dengan memahami kebutuhan minat dan gaya belajar siswa, lalu menyesuaikan materi, metode belajarnya apa, serta penggunaan strategi yang bervariasi, bimbingan individu, serta penilaian formatif yang beragam, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan agar siswa berkembang optimal. Oke. Kalau media atau alat bantu yang biasanya Ibu gunakan itu apa? Kalau media itu biasanya dari yang paling sederhana berupa gambar, kemudian penggunaan laptop. Dengan begitu guru bisa menyampaikan pelajaran dengan audio visual sehingga siswa itu lebih mudah mengerti. Apalagi kan sekarang di sekolah sudah dapat yang namanya TV, Smart TV kah? Oh ya, Smart TV. Yang di situ ada game-game, biasanya anak-anak lebih semangat dalam belajar. Cocok ya Bu, bisa anak-anak ini. Tadi kan media, sekarang bagaimana Ibu itu melakukan penilaian kepada siswa dan siswi? Penilaian, yaitu menggunakan berbagai teknik penilaian seperti tes tertulis, lisan, penugasan, dan observasi, dan demonstrasi tadi. Oke. Kalau misalnya ada seorang siswa yang kurang semangat, bagaimana Ibu memotivasi siswa tersebut agar semangat? Biasanya tuh mengenali penyebabnya apa, kita panggil dulu siswanya, kenapa pian kayak ini, kenapa jadi kayak ini pian, itu agar bisa diatasi, memberikan reward kecil. Biasanya kan kalau di kelas itu ada kita mengadakan pertanyaan-pertanyaan.
Kemudian kita itu memberikan reward atau hadiah kecil untuk mereka sehingga mereka itu semangat dalam belajar. Mm-mm. Hadiah kecilnya itu bisa berupa apa, Bu? Berupa makanan ringan biasanya Makanan atau ringan, pensil, buku. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kalau ada siswa yang memiliki masalah kedisiplinan, nah bagaimana pendekatan ibu menangani siswa tersebut? Memahami akar masalahnya apa, menumbuhkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang disiplin, mengarahkan perbaikan perilaku, bukan menghakimi. Oh, jadi ceritanya tuh, pian jangan kayak inilah, itu salah. Nah, kadang menghakimi, tapi kita mengarahkan inya dalam perbaikan perilaku, bukan menghakimi ya lah. Jadi ada dihukum ya, Bu. Serta biasanya di sekolah ada yang namanya kesepakatan kelas, itu biasanya disepakati oleh siswa di kelas itu. Misalnya kalau terlambat apa hukumannya, bukan hukuman apa itu sanksi lah. Kayak kontrak itu ya. Oke, selanjutnya apa bentuk pengembangan diri yang ibu lakukan sebagai guru? Biasanya mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar-seminar yang sekarang kan banyak seminar online biasanya. Kemudian mengikuti KKG untuk menambah wawasan dalam mengajar. KKG itu apa, Bu? Kelompok kerja guru. Biasanya 1 bulan sekali ada diadakan. 1 bulan sekali ya, Bu? Sekecamatan. Oke. Selanjutnya, menurut Ibu, apa kunci menjadi guru yang profesional di era sekarang? Kuncinya itu kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan zaman, serta berkomitmen terhadap pembelajaran seumur hidup. Apalagi kan ini apa itu zaman sekarang kan biasanya menggunakan laptop. Nih apalagi kami yang sudah tidak begitu paham yang namanya upload apa itu. Nah, itu makanya kita harus berkemampuan beradaptasi dan fleksibilitas ya. Iya. Oke. Selanjutnya, bagaimana Ibu menciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan? Menata ruang kelas yang nyaman dan inspiratif. Biasanya kan kalau di kelas itu susunan mejanya, bangkunya itu kami biasanya berubah-ubah sebulan, kayaknya letaknya di sini. Kalau sebulan kemudian di sini berubah-ubah. Oh, tidak satu semester ya, bulan 1 bulan aja? Biasanya gitu, supaya tidak bosan di kelas. Tidak bosan. Kemudian menerapkan metode interaktif, membangun keakraban serta komunikasi yang baik dengan siswa, media yang kreatif, dan menumbuhkan lingkungan belajar yang mendukung kreativitas siswa. Oke, Bu. Oke, selanjutnya bagaimana Ibu menerapkan kode etik guru dalam keseharian? Itu menjadi teladan dengan berlaku adil, jujur, profesionalisme, menghormati hak siswa, membimbing siswa, serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat, serta berusaha meningkatkan kompetensi diri dalam setiap tindakan. Oke. Nah, selanjutnya ini di dalam kompetensi pedagogik, bagaimana Ibu itu memastikan siswa itu paham dengan materi yang diajarkan Ibu? Menggunakan kombinasi strategi pengajaran interaktif, menganalisis penilaian untuk tindak lanjut, seperti pengulangan. Biasanya kan ada anak-anak yang nilainya di bawah rata-rata, di bawah KKM, ya. Itu diadakan pengulangan atau pendampingan dan memastikan materi dikaitkan dengan konteks nyata agar lebih bermakna. Oke, kontekstual ya, Bu. Nih, selanjutnya, dalam hal kepribadian, bagaimana Ibu menjaga sikap di hadapan para siswa? Itu menjaga memberikan contoh nyata seperti sopan santun, empati, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kerjasama yang baik dengan semua warga sekolah. Oke. Nah, jadi menurut Ibu, apa tantangan terbesar dunia pendidikan di era global saat ini?
Nah, tantangan terbesarnya tuh iya tadi beradaptasi dengan perubahan teknologi dan digitalisasi serta meningkatkan keterampilan abad 21 siswa dan mengubah paradigma pembelajaran agar sesuai dengan tuntutan global. Bagaimana Ibu menghadapi kemajuan teknologi yang masuk ke dunia pendidikan ini? Tadi berusaha bersifat adaptif dan inovatif. Oke. Ya, Berusaha adaptif dan itu. beradaptasi, ya, belajar lah ibaratnya. Oke. Selanjutnya, apa strategi Ibu agar siswa siap bersaing di era global dan digital? Strateginya itu menanamkan sikap perlu menguasai keterampilan digital sejak dini. Kemudian serta menguasai bahasa asing kayak bahasa Inggris. Bahasa asing dan menguasai teknologi sekarang ya Bu? Iya, sejak dini. Sejak dini. Oke, pertanyaan selanjutnya, pengalaman mengajar apa yang paling berkesan bagi Ibu? Karena Ibu tadi mengajarnya di SD, di kelas 1 ya, itu mengenalkan mereka huruf, angka dari yang mereka tidak tahu membaca, tidak tahu berhitung, kemudian mereka lancar membaca berhitung. Nah, itu kebanggaan bagi Ibu, yang berkesan gitu. Nah, kemudian siswa yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu itu masih mengenali kita. Oh, Ibu masih ingatkah? Apalagi siswanya itu yang sukses sudah. Itu kayak kebanggaan ya. Iya, bangga itu. Selanjutnya, apa satu hal yang ingin Ibu tingkatkan dalam proses pembelajaran ke depan? Yang ingin ditingkatkan itu penerapan pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik dan personalisasi pembelajaran. Oke. Ini yang terakhir Bu, apa harapan Ibu untuk pendidikan di Indonesia? Harapannya itu mencetak generasi berkarakter kuat, mandiri, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan global dengan keterampilan abad 21 didukung guru yang sejahtera dan diapresiasi serta akses teknologi yang merata. Biasanya kan lelet ini jaringan ya, Bu, banyak masalah. Iya, masalahnya itu, dan kemudian menciptakan masa depan cerah dan berdaya saing serta generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan berakhirnya sisi pertanyaan tadi, maka berakhir juga wawancara kita hari ini. Terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Ya, mudahan sukses. Ya, amin.